Cuci otak? Emang ada? Simak penjelasan lengkapnya sampai selesai ya. Cuci otak dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu melalui tindakan medis dan juga pendekatan psikologis. Hanya saja, dalam dunia medis hal ini masih menjadi kontroversi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana orang dapat dicuci otaknya dari pendekatan psikologi. Tentu saja ini untuk kepentingan edukasi, agar Anda atau orang-orang terdekat Anda tidak menjadi korban dari kekejaman oknum yang menggunakan metode cuci otak atau brainwashing untuk kepentingan tertentu. Dan Anda bisa mencatat setiap poin pada pembahasan yang penting ini agar tidak lupa. Dan jika Anda peduli dengan orang-orang di sekitar Anda, maka Anda boleh membagikan informasi ini kepada siapapun yang Anda kehendaki. Baik, perlu Anda ketahui bahwa terminologi atau istilah cuci otak ini bukanlah hal yang baru. Istilah ini pertama kali digunakan sekitar tahun 50-an oleh seorang jurnalis Amerika yang bernama Edward Hunter. Saya rasa tidak perlu menjelaskan sejarah cuci otak secara panjang lebar karena penjelasan yang muter-muter bukanlah gaya saya. Kita awali pembahasan ini dengan pertanyaan, bagaimana orang dapat dicuci otak? Cuci otak pada dasarnya sebuah proses pembelajaran untuk memengaruhi pikiran seseorang. Di dalamnya ada proses penanaman suatu ideologi yang disampaikan dengan berbagai cara agar dapat menjadi suatu keyakinan dalam diri seseorang. Tujuan utama dari brainwashing adalah mengubah cara berpikir dan perilaku korban. Proses brainwashing selalu memanfaatkan keadaan psikologis tertentu. Karena memang ada sebuah kondisi di mana manusia menjadi sangat mudah untuk dipengaruhi. Nah, yang berikutnya adalah membuat satu pengkondisian atau conditioning agar seseorang berada dalam keadaan psikologis yang dibutuhkan untuk proses brainwashing. Di tahun 2011 lalu, mungkin Anda masih ingat tentang maraknya kasus pencucian otak yang dilakukan oleh suatu jaringan NII, Negara Islam Indonesia. Mereka melakukan perekrutan dengan metode cuci otak agar pengikutnya dapat mendukung pergerakannya untuk pembentukan negara Islam di Indonesia. Pendekatan yang mereka lakukan sama halnya dengan teknik-teknik brainwashing yang saya pelajari. Di antaranya yaitu menanamkan ideologi untuk memunculkan fanatisme. Secara mudah, proses brainwashing atau cuci otak ini saya rangkum melalui 3 cara. Yang pertama, yaitu menyentuh aspek emosi. Karena salah satu faktor keberhasilan dalam kegiatan brainwashing atau cuci otak untuk bisa memengaruhi pikiran orang adalah menyentuh lapisan emosi korban. Manusia menjadi cenderung lebih mudah dipengaruhi ketika emosi berperan lebih dominan dibandingkan logikanya. Dalam prosesnya, bisa saja korban dibuat merasa bersalah atas kesalahan atau dosa-dosa di masa lalu hingga ia menyesalinya. Bisa juga dengan membuatnya senang, membuatnya tertarik, dan akhirnya membuat korban menjadi ketergantungan untuk mendapatkan pertolongan atau solusi dari pelaku brainwashing. Padahal justru ia akan semakin disesatkan dengan solusi yang diberikan oleh si pelaku brainwash ini. Nah, sebelum saya lanjutkan pembahasannya, Anda bisa bagikan video ini ke orang-orang terdekat Anda. Jika Anda bisa mendapatkan manfaat dari video ini, maka dengan membagikan video ini, maka orang-orang di sekitar Anda, orang-orang terdekat Anda, juga akan mendapatkan manfaat yang sama seperti Anda. Nah, baik, kita lanjutkan. Yang kedua yaitu isolasi. Ini bisa atau biasa digunakan untuk sekte-sekte tertentu nih. Nah, untuk proses perekrutan agar korban menjadi bagian dalam sekte tersebut. Jadi, korban ini akan diisolasi dan dijauhkan dari dunia luar agar ia tetap mempercayai bahwa
doktrin dan suntikan ideologi yang diberikan si pelaku adalah sebuah kebenaran. Dan karena akses keluar, ke dunia luar maksudnya, itu terbatas, maka korban tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukan klarifikasi atas doktrin-doktrin yang diterimanya. Sebagai contoh nih, bentuk isolasi secara besar-besaran ini pernah dilakukan oleh negara Korea Utara. Anda dapat mencari informasi bagaimana negara ini membatasi rakyatnya agar tidak dapat mengakses dunia luar dengan internet. Jadi benar-benar diisolasi, mereka nggak bisa mencari informasi tentang dunia luar. Mereka taunya ya itu adalah sebuah kebenaran yang terjadi di negaranya. Yang ketiga, memberikan reward dan punishment. Sejak kecil hingga tua, manusia tuh suka dengan yang namanya pemberian. Entah itu berupa hadiah ataupun penghargaan. Pemberian hadiah atau reward tidak selalu langsung diberikan. Bisa juga dikemas dalam bentuk iming-iming dan diberikan bila korban dapat melakukan atau menyelesaikan suatu hal. Sedangkan punishment membuat korban menjadi orang yang inferior, jadi stres, takut, dan lebih patuh kepada si pelaku. Adapun ciri-ciri orang yang mengalami brainwashing di antaranya itu yang pertama nih ya, agar kita tahu nih. Yang pertama, menarik dan menutup diri dari sosial. Yang kedua, perubahan perilaku menjadi lebih kaku atau saklek. Yang ketiga, mengagung-agungkan seseorang. Dan yang keempat, mudah marah bila ada yang berseberangan pendapat dengannya. Sedangkan orang yang menjadi target brainwashing yaitu adalah orang yang keadaan emosinya labil. Semisal, orang yang mengalami stres berulang kali, patah hati, kebingungan, atau dalam masa pencarian jati diri. Apakah Anda pernah menjadi korban brainwashing? Atau mungkin orang terdekat Anda pernah mengalaminya? Yuk, silakan ceritakan pengalaman Anda di kolom komentar.